masih mengharap kasih dari orang yang lama. Sampai detik ini, kamu masih menjadi alasan mengapa aku belum ingin membuka hati. Kenangan dengan pasangan memang tidak bisa dengan mudah hilang. Hal itulah yang membuat hati belum bisa menerima datangnya orang baru di saat masih mengharapkan kasih sayang dari orang yang lama. Jadi, hanya waktu yang bisa memberi kabar kapan hati dapat menerima cinta dari seorang yang baru. Obat patah hati paling mutakhir adalah waktu. Waktu adalah satu-satunya hal yang dapat menyembuhkan luka hati. Setiap orang yang pernah menjalin hubungan dengan orang lain pasti pernah merasakan patah hati. Sakit memang, tapi bukan berarti luka karena patah hati tidak bisa sembuh. Maka, obat yang paling manjur untuk mengobati patah hati adalah waktu yang terus berjalan. Hilangkan luka lama sebelum membuka lembaran baru. Sembuhkan hatimu sebelum memulai kisah yang baru. Putus cinta adalah hal yang lumrah dalam sebuah hubungan. Hati yang terluka karena hal tersebut juga bukanlah hal yang mengherankan. Akan tetapi, sebelum menjalin hubungan yang baru lagi, pastikan bahwa luka yang lama telah sembuh dan menghilang, agar hubungan yang baru dapat dijalani dengan semestinya. Cinta adalah soal menerima seseorang seutuhnya. Cinta bukanlah soal fisik yang sempurna, melainkan hati dan penerimaan seutuhnya. Fisik memang dapat membuat seseorang mengalami cinta pada pandangan pertama. Namun, untuk bisa mendapatkan jalinan cinta selama-lamanya, kebaikan hati dan penerimaan pasangan dengan seutuhnya adalah kuncinya. Cinta memang buta tapi tidak tuli. Cinta memang buta, tapi cinta tidak tuli. Cinta bisa bedakan mana suara Honda Jazz dan mana suara Honda Supra. Sedikit menggelitik dan sarkastik, banyak orang mengatakan cinta memang buta. Tapi saat mendengar suara mobil dan motor, beberapa hubungan cinta dapat berubah dalam sekejap. Jadi, masih percaya dengan ungkapan bahwa cinta itu buta? Percayalah dengan rencana Tuhan. Mungkin Tuhan tidak sedang ingin kamu jatuh cinta, agar kamu bisa mencintai diri sendiri lebih lama. Rencana Tuhan pasti sudah diatur dengan sebaik mungkin bagi setiap hambanya. Di saat belum merasa jatuh cinta atau baru saja putus hubungan, bukan tidak mungkin itu merupakan cara Tuhan agar kamu bisa fokus dengan diri sendiri dan merencanakan masa depan. Jadi, tetaplah jalani hidup dengan semestinya. Pergi bukan berarti berhenti mencintai, tetapi kecewa dan lelah karena harus berjuang seorang diri. Sebuah hubungan percintaan tidak akan bisa bertahan lama tanpa adanya usaha dari kedua belah pihak. Di saat sebuah hubungan hanya dijalani oleh satu orang saja, maka tidak ada salahnya untuk memutusnya. Pasalnya, berjuang sendiri mempertahankan sebuah hubungan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ibarat sebuah domino. Kita seperti domino, aku jatuh padamu dan kamu jatuh ke orang lain. Cinta yang bertepuk sebelah tangan adalah problematik cinta yang sangat umum terjadi. Bisa saja kamu sedang menyukai seseorang, tapi orang tersebut malah menamatkan hatinya ke orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur
bagaimana perasaan orang lain terhadap kita, kecuali orang itu sendiri. Jika tidak ingin kisah cinta berakhir seperti domino, buatlah diri menjadi menarik di hadapan orang yang kamu sukai. Tidak ada hal satupun yang tidak mungkin terjadi. Kamu adalah ketidakmungkinan yang aku semogakan. Kekuatan cinta acap kali dirasa sangat dahsyat menerpa dua sejoli. Di saat secara logika seseorang tidak mungkin ditakdirkan bersama dengan cinta yang tulus. Setiap orang pasti akan dipertemukan dengan jodohnya. Untuk itu, jika kamu merasa yakin bahwa pasangan adalah takdir yang dipersatukan, maka tetaplah berdoa agar hubungan senantiasa bertahan selamanya. Rasa cinta dan benci yang menyatu menjadi cemburu. Kecemburuan ialah perasaan cinta dan benci pada saat yang bersamaan. Bagaimana jika perasaan cinta dan benci bertemu dan menjadi satu? Disadari atau tidak, bercampurnya kedua perasaan tersebut akan memunculkan rasa cemburu. Sifat cemburu seringkali muncul karena melihat seseorang yang dicintai merasa kebahagiaan yang berasal dari orang lain. Padahal sumber kebahagiaan seseorang bisa berasal dari mana saja. Jadi, jangan hambat kesempatan orang lain atau pasangan untuk berbahagia hanya karena merasa ego dan cemburu yang berlebihan. Bukan hanya dia sumber kebahagiaanmu. Kamu berhak bahagia meski tanpa dia sekalipun. Tentu banyak orang, mungkin kamu salah satunya, yang sering merasa bahwa kebahagiaan diri bergantung sama pasangan yang saat ini dicintai. Bila mereka pergi atau meninggalkan kita, hidup akan terasa lebih berat. Hari-hari yang dijalani pun akan terasa berbeda. Tetapi ketahuilah bahwa di balik kesedihan itu akan ada kebahagiaan yang menunggu kamu di depan. Maka dari itu, jangan pernah menggantungkan kebahagiaanmu pada seseorang, karena dirimu berhak bahagia dan disayangi. Bertahan di setiap kondisi. Hal paling sulit dalam hidup bukanlah perkara memilih, tetapi bagaimana kamu bisa bertahan dengan pilihan yang telah diambil. Komitmen adalah satu hal yang sulit dilakukan, tetapi wajib dijaga. Jika seseorang sudah berani memilih dan mengambil komitmen, pada saat itu juga ia harus bisa menerima segala kemungkinan yang akan terjadi di dalamnya. Begitu juga dengan kamu dan pasangan. Jagalah pilihan yang sudah kalian ambil dan jangan mudah menyerah. Stop memanfaatkan aku. Lagi-lagi, kamu aku maafkan dan aku kamu manfaatkan. Pasti tidak sedikit di antara kamu yang sering merasakan hal ini. Tiap kali pasangan berbuat kesalahan, kamu selalu memaafkannya dengan harapan bahwa ia bisa berubah. Tapi apa balasannya? Pasangan malah memanfaatkan kebaikanmu untuk mengulangi kesalahannya. Jika sudah begitu, melepaskan adalah jalan yang terbaik. Aku bertahan, tetapi dia tidak. Ada banyak alasanku untuk pergi, tapi aku tetap memilih untuk bertahan. Sedangkan ada banyak alasan kamu untuk bertahan, namun kamu tetap pergi. Seringkali kamu memilih untuk mempertahankan hubungan yang dimiliki meskipun sering disakiti. Tidak diperhatikan dan ribuan alasan lainnya. Semua itu dilakukan hanya karena rasa cinta yang dimiliki. Tapi tidak jarang pula pasangan meninggalkanmu karena satu hal kecil yang sebenarnya masih ada banyak alasan lain yang bisa membuatnya bertahan.
Tidak hanya dia yang bisa memberikanmu kebahagiaan. Berhenti mencari kebahagiaan di tempat kamu kehilangan kebahagiaan tersebut. Jangan pernah mencari kebahagiaan di mereka yang pernah menyakitimu dan membuatmu sedih. Karena jika hal tersebut dilakukan, kemungkinan kebahagiaan tersebut ditemukan akan semakin kecil. Carilah kebahagiaanmu di sosok yang tepat. Belum sepenuhnya melupa. Jika kamu masih meneteskan air mata saat mengingatnya, berarti dia masih segalanya. Mungkin kamu sering meneteskan air mata ketika mengingat sosok yang pernah singgah di hidup ini. Apabila hal itu benar terjadi, berarti sosok tersebut masih memiliki tempat yang besar di hatimu. Intinya, jika memang harus melupakan, maka ikhlaskan dan relakanlah, biar tidak ada tetes air mata lagi. Air mata mengungkapkan segalanya. Air mata akan berbicara ketika mulut tak lagi mampu mengucap kata. Saat hati terlanjur sakit dan mulut tak mampu lagi berkata-kata, maka di saat itulah kamu boleh menangis. Jangan ditahan, apalagi dipendam sendiri. Biarkan air matamu berbicara dan hati akan segera sembuh. Hati dan pikiran seringkali tak sejalan. Terkadang hati membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima apa yang pikiranmu sudah tahu. Seringkali kamu memaksakan hubungan hanya karena perasaan cinta yang masih ada. Padahal sebenarnya logikamu sudah memberitahu sinyal sesungguhnya. Begitulah cinta, terkadang kamu masih memaksa bahwa hubungan itu akan terus berjalan dengan baik, sedangkan kenyataannya pasangan sudah menunjukkan sikap yang tidak layak untuk dipertahankan. Jika sebelumnya bisa, sekarang juga. Jika kamu berani untuk mencintai seseorang, maka kamu juga akan kuat untuk melupakannya. Jangan pernah takut untuk melupakan seseorang yang sudah mengisi hari-harimu. Jika memang dia tidak layak, maka pergi dan lupakanlah. Kamu pasti bisa dan akan terbiasa menjalani hidup seperti waktu dahulu sebelum mengenalnya. Cinta itu rumit. Cinta itu sulit ditemukan, sulit untuk dijaga, dan sulit untuk dilupakan. Cinta ternyata tidak sesederhana itu. Karena pertama, cinta itu sulit untuk ditemukan. Ya, kamu pasti sulit untuk menemukan yang pas dan klik. Cinta juga sulit untuk dijaga, karena untuk menjaganya diperlukan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Tidak bisa hanya satu pihak saja. Kalau hanya dari satu pihak saja, hubungan tidak akan seimbang. Bahkan setelah tahu bahwa cinta tidak semudah itu, kamu juga akan dihadapi pada kenyataan bahwa cinta juga sulit untuk dilupakan. I'll be okay. Aku tahu hati ini tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku berkata pada diriku bahwa aku akan baik-baik saja. Putus cinta kadang membuatmu merasa hancur dan sedih karena harus menjalani hidup tanpa dirinya lagi. Hari-hari yang dijalani pun akan terasa berbeda karena tidak ada pesan dari dia lagi. Tapi jangan terus terlarut dengan kesedihan itu. Beritahukan pada dirimu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jangan bertahan hanya karena cinta. Langit sudah berganti warna. Begitu pula kita sudah tak lagi sejiwa. Jadi jangan pernah memaksakan untuk tetap bersama. Banyak di antara kamu yang sering memaksakan sebuah hubungan karena terlalu cinta atau terlalu lama bersama. Padahal
jika memang hubungan sudah tidak lagi sejalan, apalagi selalu diwarnai keributan, mencintai diri sendiri adalah solusinya. Jadi, jangan pernah memaksakan sebuah hubungan yang sudah tidak sehat. Pasangan tepat akan di waktu yang tepat. Cinta akan menyembunyikan hati yang terluka. Jangan pernah merasa bahwa kebahagiaanmu ikut berakhir setelah putus cinta, karena sebenarnya situasi tersebut adalah sebuah lembaran baru. Lembaran yang harus diisi dengan hal-hal yang lebih baik, dan cinta sejati yang ditunggu akan segera tiba. Cinta sejati itulah yang akan menyembuhkan dan menerimamu seutuhnya. Lupa bersyukur. Terkadang kamu tidak tahu seberapa suatu hal yang berarti sampai hal tersebut diambil. Lupa bersyukur merupakan satu hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk kita. Tidak hanya lupa bersyukur, seringkali kamu menyia-nyiakan orang atau hal berharga yang ada dan fokus untuk mendapatkan hal-hal yang lebih dan lebih, sampai akhirnya kamu akan menyadari bahwa orang atau hal tersebut sangat berarti ketika itu semua sudah Tuhan yang Maha Kuasa ambil. Jadi jangan lupa untuk menyayangi dan mensyukuri apapun dan siapapun yang masih dimiliki hingga saat ini. Ubah rasa sakit menjadi pelajaran berharga. Setiap rasa sakit akan memberikan pelajaran, dan setiap pembelajaran akan mengubah seseorang. Setiap manusia pasti sering disakiti secara sengaja maupun tidak sengaja, baik oleh orang terdekat maupun orang yang tidak begitu dikenal. Semua pasti pernah merasakannya, tapi jangan pernah menjadikan tingkah laku dan perkataan yang menyakitkan sebagai batu sandungan, apalagi sebagai penghalang diri sendiri untuk maju. Jadikan rasa sakit tersebut sebagai pembelajaran yang dapat mengubah diri menjadi lebih baik lagi.